Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, para pemirsa, saat ini saya berada tepatnya di Taman Lerak. Walaupun sebenarnya nama ini adalah secara nyata, tamannya tidak ada dan leraknya juga tidak ada. Sudah menjadi nama. Sudah ditebang. Enggak, sudah ditebang. Hanya tinggal sebuah nama, nggih. Dan pada saat ini kita sudah bertemu dengan salah satu sesepuh Pas ronde ini. Pas rendah memanfaatkan waktu daripada kita kurang bermanfaat, kita akan bercerita tentang sejarah dari sebuah lingkungan yang disebut dengan Kampung Sibela, tepatnya RT 01 RW 25 Sibela, Perumnas Mojosongo, Surakarta. Dan ini dominan berada di sebelah wilayah sebelah Sibela Utara, nggih Pak nggih. Dan Sibela, dan Sibela Tengah sebagian. Nah untuk itu sebelum kita lebih jauh bercerita tentang RT 01, silakan Pak Parno untuk memperkenalkan diri dulu. Langsung dilanjutkan dengan sejarah mungkin awal mulanya tinggal di sini dulu. Silakan Pak Parno. Ya. Saya Pak Parno, Sumarno, termasuk ya kalau orang Jawa mungkin mengatakan danyang. Danyang. Saya termasuk awal. Saya Mbah Muslikan, kemudian Pak Arjo, kalau tidak salah termasuk Pak Adianto, dan lain-lain saya tidak begitu ingat itu. Di sini itu belum ada ledeng, belum ada. Oh, okay. Iya, belum ada ledengnya, belum ada, belum ngalir itu. Oh. Sehingga saya kalau ngangsu itu ke Bonoroto. Bonoroto. Oh. Bonoroto. Itu. Nah, tahunnya belum Tahunnya enggak begitu ingat ya. Tahun berapa ya Pak Panggahnya? 80-an. 84. Ah, enggak lah. Iya, pokoknya di bawah 90 lah. Nah, 90 itu. Terus apa yang perlu saya sampaikan? Nah, ya mungkin menceritakan dulu yang menempati siapa pertama kali di sini, terus kondisi lingkungannya kayak apa gitu. Ya, jadi itu tadi ya, yang pertama-tama di sini, tapi jelasnya siapa saja saya ya kurang. Sebab itu masih saya sosok ijik ngingo. Masih saya masih di Kerten. Oh, di Kerten tapi sering ke sini. Nah, yang sering ketemu itu ya yang bersebelahan saya, Mbah Muslikan. Mbah Muslikan. Ya, pada saat itu baraan Mbah Muslikan itu nggih. Iya, Mbah Muslikan. Di sini ini masih jumbleng apa itu jurang gitu, terus ini apa itu tempat buangan sampah, ada mungkin ada orang punya kerja depok dan lain sebagainya dibuang ke sini. Oh, jadi ya Pak. Jadi dulu itu memang rumahnya itu belum seperti sekarang ya. Jadi masih rumah batako asli. Batako asli, termasuk rumah saya ya batako asli. Asli nggih, sehingga antar rumah itu disebut dengan kopel nggih Pak nggih. Kopel itu gandeng. Sak tembok dua rumah. Ya, jadi ini semuanya di lingkungan sini ini isinya berkopel-kopel. Jadi berpasang-pasangan. Ya, gitu. Kalau kebetulan ini tempatnya Pak Parno ini wilayah Sibela Utara itu adalah yang apa namanya? Ukurannya besar ya Pak ini Pak. 36 nggih, ukurannya nggih. 36. Nggih. Jadi Pak Parno ini ukurannya 36. Jadi yang terbesar di satu. Nggih, ukuran besar. Kemudian saya sendiri 18. Ya. Jadi adiknya. Ukurannya cuma 72 Pak, luas tanah ini. Ini berapa ini Pak? Luas tanahnya saya itu karena pinggiran itu 156. Ya, 156 meter persegi. Dan kemudian sebagai yang standar itu enggak 36 itu 120. 120 meter persegi itu standar. Karena saya pinggir ada tambahan 36 jadinya 156. Gitu. Jadi memang bentuk dari rumahnya itu semuanya hampir sama, batako, dan saat itu belum ada yang dikembangkan ya.
Jadi masih orisinil, sehingga kalau kita jarang ke sini cari rumah sosok keliru. Keliru gitu ya. Nah, saya sendiri juga ketika di sini ya rada bingung. Omah sing ngendi tadi? Nah, itu. Dan untuk apa namanya? Antar rumah ke rumah itu dulu belum ada tembok nggih, belum ada pagar. Sehingga kita pagar-pagar nggih. Pagar depan itu saja belum ada. Belum ada. Belum ada ya. Ada yang sudah tapi pagar hidup itu tetean itu. Tetean nggih. Terus mulai lebih kurang 2 tahun 3 tahun kemudian ada banyak yang menempati, akhirnya terus semakin rapi, tambah pagar dan lain sebagainya. Okay. Untuk nama-nama pertama saat di sini ini cuman 3 orang itu nggih, Pak? 4 orang itu nggih? Enggak kok, termasuk Pak Maksum. Oh, Pak Maksum. Oh, sini. Heeh. Nggane Mas Iwan itu. Iwan nggih. Pak Sartono. Pak Sartono itu termasuk awal. Awal nggih. Oh, nggih. Tapi saya enggak ingat semua. Nggih. Pak Jubir. Siapa? Pak Jubir itu sekarang yang di Tasuro. Nggih, itu termasuk lama gitu. Termasuk lama nggih. Pak Jubir itu sekarang ditempati Pak Pendi nggih. Pak Sri Dadi. Pak Dadi, oh ya, nggih. Termasuk lama, terus Pak Ahmad Danuningrat itu juga pernah di sini, termasuk lama itu. Terus apa lagi? Waktu itu Pak Majo sama Mbah siapa namanya lupa. Sing pindah lampu batang Pak Pri sapa jenenge kan. Kemudian ya ada Pak Bambang Suryono, Bapak Mas Indro itu. Ada itu Pak Woto dan seterusnya itu. Terus di sini depannya dekatnya ini Pak Sugiman. Nggih, Pak Sugiman. Terus Pak Mantri Keri niki. Pak Mantri itu agak belakangan nggih. Dan Mbah Wiro Sudiro itu. Mbah Wiro termasuk suwe nggih. Termasuk tidak awal. Oh nggih. Termasuk. Nggih. Terus beberapa setelah akhirnya dibentuk ya lembaga kayak ke rumah tanggaan lah. Yang pertama itu RT di sini itu Mbah Muslikan. Itu asal usulnya memang ide dari masyarakat atau diperintah dari kelurahan itu? Dari kelurahan. Oh, nggih. Supaya membentuk itu. Paguyuban ya dulu, Pak. Ya namanya sudah RT, tapi RT 117. Mbah Muslikan itu. RT ke 117. Oh. Ya. Berarti loh. RW ini pira ya? Setelah beberapa waktu Pak Muslikan itu jadi RW 25 itu sudah terus diganti oleh Pak Sartono. RT pertama kali sinten? RT pertama ya Mbah Muslikan itu. Mbah Muslikan RT pertama kali. Nggih. Terusan RT kedua Pak Sartono. Setelah Mbah Muslikan itu menjadi RW. Oh, gitu. Karena naik menjadi RW, otomatis RT-nya dilepas. Nggih. Beberapa saat tidak terlalu lama itu Pak Sartono itu terus saya sekretarisnya atau waktu itu akhirnya saya menjadi ketua RT. Oh. Terus bangun Pos Rondo ini, bangun Pos Rondo itu minta tanah dari yang punya itu yang sekarang ditempati Pos Rondo itu. Pada saat itu Pak Karpan yang sekarang ditempati Pak Pomo itu. Oh, itu tanahnya Pak Samu. Pak Samu dulu dan Pak Karpan yang sebelah selatan itu Pak Samu. Dulu itu Pos Kamling ini ada itu izin dari Pak Samu apa Pak? Kedua-duanya. Oh, enggak sebelum dibeli itu belum ada Pos Rondo nggih? Sebelum dibeli. Oh, jadi karena ikrar dua beliau itu nggih. Beliau itu terus itu bangun Pos Rondo dan sebelumnya itu rondone itu di sebelah selatannya Pak Mantri. Oh, nggih, heeh kita nggih kula nggih kene. Pada saat itu saya masih kelingan itu kan Ugelangan, Lab. Nah itu kan saya dari timur. Terus di sini itu di jalan ini loh. Ini masih ada Pak Sampah.
tempat sampah dulu. Sampahnya yang sini. Sini. Oh, iya. Yang sekarang dibangun ini. Itu ada orang jalan pakai baterai obor, masuk ke pos rondo itu. Nah, saya tututi ke sana itu tidak ada orangnya. Itu sampai sekarang saya obor jadi blarak. Ya, bawa obor oncor. Obor oncor tadi mboten blarak mboten. Ya kan saya waktu itu ya sudah RT Pak. Belum tempatnya belum gone Pak Mantri. Pak Mantri itu loh. Kidule Pak Mantri itu sekarang ditempati siapa? Oh, Kidule Mantri. Mas Sopo Seno. Mas Seno itu. Pasti itu dulu bukan ya. Pak Mantri itu Pak. Bukan. Selatannya Pak Mantri. Terus kapan itu nggone Pak Mantri ya, setelah baru nggih. Kelulusan baru itu Pak Mantri atau siapa? Sop kita kulon niku mboten Pak. Pernah nggone Mas Alvan dek ben niku kita tahu nggih Pesrondo juga nggih. Mas Alvan apa Mas apa ya? Dereng nggih? Saya enggak ingat malam. Ingat saya nggone Pak Mantri. Oh, ada kesan nggih. Ya, ada kesan itu. Pada saat itu kan ya sekolahan barang pas itu belum ada. SD itu. 2 SD itu belum ada. Akhirnya dibangun SD itu. Pada saat itu masih gelap gulita. Sebenarnya ada orang bawa orang itu saya juga pernah itu karena itu tahu keliling pada saat itu ya malam-malam itu ada obor di atas sekolah yang bawah itu dari barat itu ke timur itu masuknya ke sana itu karena tapi tidak diketahui laki-laki perempuan enggak? Tidak, hanya kelihatan seperti obor itu berjalan di atas itu ke timur gitu. Jalan atau makber gitu, kayak mabur. Jalan lur gitu melorot gitu seperti daru nak. Berarti tidak seperti orang berjalan itu enggak? Itu di atas lingkungan itu Pak. Di atas lingkungan sekolah itu. Nah, katanya sana katanya kan makam itu. Ya, makam, ada. Makam termasuk makam orang lama di sini, orang yang pertama di daerah. Ini kok tidak dilanjutkan untuk di makam ya, Pak ya? Masih, makamnya masih. Maksudnya makamnya masih. Biasanya orang ikutan di situ kan enggak nggih? Diterusin. Nggih, enggak diterusin. Makam siapa? Mungkin masyarakat sini yang tahu nggih. Jadi apalagi Pak RT-nya tadi dari Pak Sartono, pertama Mbah Muslikan, Pak Sartono, terus saya, Pak Parno, terus Pak Pangga, Pak Adianto, Pak Woto sih ya, Pak Woto, Pak Adianto, terus Pak Ansori, Pak Ansori, terus Pak Bayu, Pak Bayu, terus ini sekarang Pak Pomo ini RT-nya keartean sini ya keartean sini. Nah untuk bangunan ya Pos Rondo, kemudian setelah itu ini tanah yang dulu ini kolam besar itu terus diuruk diratakan, adalah ada dana terus dibangun menjadi bangunan gedung ini namanya Taman Lerak. Jadi dulu nek kenangan dengan Taman Lerak ini satu Pak, dulu itu sini kan sebelah sini ini dulu tempat sampah, kemudian dirubah jadi gudang saat itu nggih. Nah, gitu. Kemudian ada jalan ke utara ini. Yang timurnya Pak Woto. Terus ini diilai karena sini untuk perumahan baru gitu. Jadi terus hilang ini. Nah, ini kesan ketika saat di sini masih ada sampah-sampah itu paling mengesan itu ada ibu-ibu naik sepeda remnya blong. Wah, glondor bablas tambahan yang bak sampah. Untung di sini sampah empuk. Sampah sing mana? Sing ini nggih. Jadi yang dulu jadi gudang itu, sebelum jadi gudang kan tempat sampah. Nah, itu. Nah, jadi paling mengesan. Tapi tadi artinya itu kan timurnya
pagar Pak Woto tuh dulu kan tetean itu, Heeh, tetean nggih. itu pernah bapak-bapak ronda itu ada itu loh, Dik, sing burung sing sebesar seperti kucing itu loh raine. Burung Seperti kucing anu, itu burung hantu apa hantu, burung burung apa hantu. tuh besar sekali itu, sering di situ. Golek kodok apa-apa itu ya. Apa-apa itu. Karena mungkin di sini ada pohon besar dulu nggih. Nah, ya Pak besar ya pohon lerak itu Lerak di sini. bilang ya Dulu di kan sini. termasuk ya besar. Kemudian setelah itu ada Pak ini, Pak Prapto. Pak Prapto gitu. Ini Pak Pran belum ada Pak Prapto ini. itu termasuk akhir-akhir ini. Hmm. Hiknya itu dulu ada itu Pak Temon pernah buat hik di tani Pak Woto itu tadi. Oh pernah, nggih, Terus pernah Pak Teman, Mas Mas Man Man. itu dulu malah di Di pekarangan sini. ini, sekarang pekarangan ini Pak Pomo itu. Dibuat cakro apa Iya. ya cakroan nggih. Buat gubuk. Bubuk. Iya. Nah. Lalu, apa lagi ya sih? Dan ini dulu kan mengenang itu kan parabola. Kita ada parabola itu Iya. ada ceritanya gimana? Jadi Parabola itu gini. Dulu kan model itu loh Dek, sing disambung dari rumah ke rumah. iya, apa nggih. Nggih parabola apa sih? Parabola Alah, waktu itu apa Pak Panggil? RCTI dulu, Pak. Dulu kan masih decoder. Anu TPP baru itu loh. Wah, nek sampai malam do. Oh, lelekan masang-masang gitu. Nah, itu kan. Ya itu idenya pripun, Mbak? Anu. Idenya dulu kan itu biar lancar, biar lebih terus itu buat parabola itu. Pada Dulu- waktu itu ketuanya sing saya tunjuk itu Pak Bambang Suryono. Dulu kan sebelum ini kita ambil jaringan di selatan ya, Pak, gitu ya. Yang memulai parabola itu orang Sibila Selatan gitu ya. RW 24. Terus masang sampai ke sini kelihatannya gitu, terus kita ada sendiri itu, Iya. bikin sendiri. Nah, itu kok bisanya kepikiran itu dananya dari mana, Pak itu? Dananya ya yang mengoperasionalkan itu. Misalnya kan pada saat itu kan udah nyambung. Bayar pendaftaran. Bayar Pendaftaran, malah tiap iuran bareng. iuran per bulan. Iya. Upah di bulan. Berapa coba? Ya itu termasuk kenangan itu. Parabola. Nggih, ke teknologi. Kita Ya. berarti senang dengan teknologi Iya, nggih. itu sampai Sobat. malam-malam jam 2, jam 3 belum sama tidur itu udah saling saut-sautan. Kalau sekarang dibongkar itu terus. Jadi sayang dibongkar ya kan. Nah, jadi Itu untuk simbol jadi, iya, simbol iya, kejayaan pada umpama masanya. tetap di situ. Enggak masalah, enggak ganggu itu. Gila niki. Ada cerita Pak ini Pak. Cerita. Nggih. Nggih. Nah, untuk dari perkembangan Pak dulu kan saya pernah ada namanya ini apa? Niki Pak Budi, kareng kono. Monggo. Disambung, Wah, Pak. Pak Dokter Andes. Mboten enten. Diceluk teng omah. Wah, ya beliau lengkap ini Pak. Kebel sapa? Oh, pun mriko jan mriko. Nggih, jampiri. Mboten jenengan ning dalem. Nggih, diparani no. Lagi nonton TV paling. Wah. Nggih. Nggih. Nah, terus ini Pak apa? Dulu itu ada yang menarik nggih, yang menarik di sini itu ini Nggih, Pak. ada lomba ronda, apa sih kok lomba-ronda? Rontek. Nah, rontek itu ceritanya gimana Pak itu? Itu kan suatu momentum hebat nggih bagi lingkungan kita nggih. Sampai-sampai TVRI datang ke sini syuting itu. Ceritanya gimana Pak? Pak Budi sini lho, Pak Budi. Ngelingke karo ngelingke. Wong ini bareng-bareng kok. Lho lek aku kok nek lali ngono kan. Nggih. Nah, jadi ronda Itu kan pada tahunnya saya lupa. Bulan ya kesupen ya Pak Budi. 80 bener nih. 87-an. Itu kan berangkat ke Landia. nggih. Itu kan menjamur itu seni ronda tetek kan menjamur. Saya sebagai seni juga sebagai alat untuk keamanan. Ronda. Nah, pada saat itu kita kan ya
terusik lah untuk ya mari dia udah ngedeke ronda tetek gitu. Akhirnya dulu Pak Nur Alamsyah, Wah, ada sing nyetem Pak ya. Panggah sendiri itu yang main ya Pak Panggah ya. Jenengan ya main terus Pak ini juga. Terus Pak Sartono tuh kalau buat gawe musik, itu, alat musiknya itu sampai setengah 4 tahu-tahu setengah 4 pagi nyetem. Iya, nyetem. Ini bagian nonton. Pak Sarju, terus Pak Purnadi, Pak Supriyadi, Pak RT2 itu ya Pak Purnadi ya Pak Mustamir. Pak Munah ya, nggih. Pak Mustamir. RT3 juga ada. RT3 itu ada Pak Heru. Baru. Ada Pak enggak apa-apa nih. Pak Pri. Kenangan lama. Ini memang cerita kenangan lama ya. Nah, ini gen ketok iki. Gen ketok sik madhep ini. Nah, ini orang lama termasuk tokoh keroncong. Si Bela Nada. Bela Nada namanya. Terus Pak Rus Harjanto termasuk pelatih itu. Terus Harjanto RT2. RT3 Pak Harsono sudah wah, nggih Pak Harsono nggih. Pak Harsono, Pak Kristanto itu Pak Heru. Nggih. Sehingga itu ya sebagai sarana komunikasi RW akhirnya dan berpusat di RT 1. Posnya saat itu sudah jadi, sudah bangun. Nah, itu kok tiba-tiba dari TVRI bisa datang itu ceritanya gimana tuh? Kita kan kelurahan untuk juara. Oh, gitu. Terus akhirnya maju kota ya untuk juara. Terus sampai apa ya provinsi juara 2 atau berapa itu? Pinten Pak Budin? Juara 1 Karsit. Juara 1 Madya Songo terus masuk ke tingkat tingkat Kota Madya. Juara 1. Nah, gagal masuk provinsi. Oh, nggih. Provinsi itu juara. Sak karsidenan ya juara itu Juara 1. Hanya tingkat provinsinya. Provinsi sing mboten nyandal nggih. Iya, sehingga waktu itu sini terkenal gitu. Polisi-polisi itu kan malam hari banyak ke sini. Betul. Saya juga teringat itu. Pembina kan polisi. Yang anu Pak polisi yang membina. Karena keamanan ya, jadi di bawah itu. Iya. Itu karena keamanan. Dari pembinanya itu dari kepolisian. Polresta itu sering dari Polresta itu. Itu yang paling mengesan itu ketika datang ke sini tempatnya Pak Mantri itu untuk menjamu itu loh. Saya terkejut, wah jamuannya kayak presiden ya. Ya, kelingan ya, berarti mengesankan. Saat ini belum pernah ya Pak, yang lihat itu kok jamuannya seistimewa ini. Wah ternyata Soko TVRI, wah itu udah harus orang enggak. Itu keluar semua kok. Nah itu jasa ibu-ibu itu. Itu memang mempersatukan satu RW lah. Satu RW itu menjadi satu kegiatan. Ya, kayaknya lah. Sampai akhirnya kan setelah itu terus dibina terus kan akhirnya malah payu. Oh iya. Untuk tanggapan nggih. Ke Aul itu kan Pak Budi. Lanut apa 2 kali apa 3 kali nih kok. Ya, nggih berulang kali Pak. Ya mungkin 2 kali apa 3 kali aku ya juga lupa. Ya. Sampai 3 kali Pak nggih. Nggih. Ya, Aul itu 3 kali. Nah, saya hanya mendengar aja enggak mboten nonton. Wah, air mangkat gitu. Sini timur kuwi Pelangi Ngalor itu. Sering. Ya memang satu memang lihat lah ya Pak Adianto ya Pak Budi Terus pokoknya satu RT ini seluruhnya semangat dan kompak ya semangat ya termasuk yang tidak main itu pun ya Pak Mendi bersama-sama ngiling dhewe ya Pak Mendi tanggo background lho iya jagongan Dimukti iki nanggap sesepuh pupung ya ta. Pupung urip jarene. Lah iki nek sesepuh lah pokoknya kita. Nah ya. Nggih. Ya kira yang berprestasi kita itu nggih Pak yang menjadi musuh neonisasi. Wah, betul. Neonisasi itu dulu tiap rumah itu kita tentukan
Zaman jenengan niku Pak Ket. Waktu itu Pak RT jenengan nggih. Nggih, itu cagaknya neon itu harus di sebelah kanan pintu keluar. Harus itu. Neonisasi dan tempat sampah itu kan dulu Seragam. Nah, seragam. Neon itu juga seragam. Bendera seragam. Itu karena saya kan sebagai peminat penikmat ya. Jadi iruh lampu kok rintik-rintik bagus sekali. Kita jarak pas ini dihitung kita. Aku ya nggak tahu ya. Gitu. Ini kok rumah ini dengan rumah ini kok lebar ya agak digeser sedikit biar kelihatan bagus ya. Itu pernah saya abadikan berupa foto. Nah, iya. Neng aku lali ya. Karena itu mengesan, apik banget sih. Belum pernah nih ya. Lah itu. Seluruh warga desa itu wah guyup sekali itu di tempat lain belum pernah ada. Nah, kita mungkin satu-satunya ya. Termasuk sampah barang itu kan pilot project. Nah, gitu. Namanya dulu begini kalau saya nyebutnya pilot project. Dibela. Ya, enggak. Pilot project untuk dibela. Dari percontohan. Dari sis kamplengnya, dari lingkungan. Iya. Keindahannya, kebersihannya, keindahan kampung. Ini sudah berarti ya kayak kelingan ya. Nggih, kan sebagai termasuk warga Rodo Anyar gitu ya. Rodo Anyar gitu. Dan wis nikah belum, Pak? Belum. Gus nggih bujang-bujang, tapi saya sudah tinggal di sini, sudah berprofesi sebagai tukang foto. Artinya menempatkan diri sebagai tukang foto. Jadi ngerti, wah apa iki rung tak enek iki. Mumpung si anyar itu tak foto. Ya, jadi bagus nggih. Nah, Pak, dulu pager gitu kan kita seragam kan nek mager itu dari jarak ini harus masuk 1 meter. Dulu nggih. Ya, karena itu ini kan bekas-bekas masih seperti itu. Kalau 1-2 ada yang maju lebih dari itu kan. Nek bentuk setelah perkembangan. Nggih, nek bentuk niku rada lali. Nek peraturan mundur niku cek kelingan. Nek bekasnya kesupen. Hanya yang mengesan itu kidul omah nek Pak Sugiman itu dulu bangun rada menang kali gitu loh. Iya. Nah, itu terus kita jenengan luru ya dikepras itu kita gitu. Itu yang mengesan itu. Nggih. Kita yang diluru ya pas habis pertemuan itu, Pak. Kalau nggak salah dia. Pak ini dingene ini. Saya suwani lah pokoknya yang kira-kira itu saya suwani. Termasuk sing rondo datang itu ya alasannya apa? suwani ke rumah. Dan saya ya istilah itu kok marah pengertian kepengertian. Engko enek barang iki karo kok ndak kabeh do meri ngono barang. Nggih, bener niku. Ya niku aja dipindah mundur ya 1/2 meter ada itu ya. Nggih, 1/2 meter ada. Jadi simetris seperti teman-teman. Memang kalau nggak diperingatkan gitu, seperti di Jalan Sibila Raya itu ada yang menjorok ke jalan itu. Jadi anak saya ngepaske bibir kalen nggak boleh itu ganggu ya. Seharusnya ya Pak RT-nya berperan untuk itu mengingatkan. Iya. Agar tertib. Dan kita kan selokannya hidup. Yang Sibila Raya itu sakarpe dhewe ada yang hidup ada yang mati lah nek. Sini hidup, sini mati ya mati tetap ya. Tempat saya tak uripe ya gitu. Nah, selain itu adalah hal dengan secara fisik ya. Dan ini saya juga melihat ini kebetulan tempat kita ini yang dulu dari sampah sekarang sudah jadi gedung yang bagus. Tapi di sebalik itu ada juga yang istimewa menurut saya itu adanya masjid di sekolah. Nah itu asal usulnya masjid itu dulu inisiatifnya siapa Pak? Pertama kali kok bisa muncul? Saya itu dulu kan prihatin. Tiap akan tarawih akan resiki masjid. Resiki sekolahan ya. Kula sing bagian ngepel kula, Pak. Saya masang harun ya. Sana RW Selatan sudah punya, sini kok belum. Nah itu terus saya usaha yang saya minta sebenarnya ini yang sekarang. Oh, yang sampah ini ya, tempat sampah ini nggih. Ya, tapi itu saya konsultasi dengan perumahan. Itu saya harus ke Jakarta langsung.
Oh, pada saat itu. Dari perumahan itu nggih. Pak sinten Pak sing perumahannya Pak Wan Pak Ervan. Irfan nggih, nggih. Nah, Kula tak krungu nggih. itu. Ning wonge nggak teng tas ya. Denger. Perumnas Mojosongo. Unit Termasuk Mojosongo ke nggih. Bali Kota saya. Hmm. Tapi yang memberi keputusan jawaban itu dari Perumnas itu Bahwa harus hubungan dengan jadi sini pusat. Tidak berhak menentukan ya, tidak ada kebijakan, nggak punya kebijakan ya. Terus dari Bali Kota itu memberikan tempat open space di RT 2 atau RT 3. Jadi lahan terbuka. Mau mendirikan masjid, izinnya sampai sekarang masih saya simpan. Tapi saya terus berpikir, itu di tengah-tengah masyarakat kan ya. Nggak enak deh. Ya nggak enak. Sumpah jadian. Sumpah di RT open space RT 3 atau 2 itu. Tapi itu yang open space itu yang melaksanakan kan Baitul Salam Pak. Itu kita dulu open space itu. Bukan. Itu Baitul Salam itu tanah memang masih belum bertuan, masih milik. Bukan open space. Bukan. Bukan. Gitu. Berarti beli Pak berarti yang Baitul Salam. Enggak, ya mohon. Permohonan gitu diminta masyarakat gitu ya. Ya. Karena saya mikir kuwi nek RT 3 yo piye. Tengahan. Terus akhirnya saya mikir wis aku sekolah wae gitu. Terus saya nemu kepala sekolah, kebetulan ini kan temen SPG. Kepala sekolahnya pada saat itu. Temen SPG, terus akhirnya mengajukan ke dinas Dipora. Terus di sana memberi saran, sing membuat pengusulan pengajuan itu SD saja gitu, walaupun nanti yang membangun masyarakat. Akhirnya saya membuat itu, walaupun yang tanda tangan kepala sekolah, tapi yang buat redaksinya. Redaksinya sudah jadi surat itu yang membuat saya. Dengan perjanjian nanti sing ngejak izin tuh SD, tapi yang bangun masyarakat gitulah. Dan mengelola masyarakat. Yang membangun dan yang mengelola masyarakat. Akhirnya oke. Jadi akhirnya ya dibangun itu sama-sama. Jadi saat itu yang jadi tim berapa orang Pak saat itu? Tim itu untuk ya banyak, termasuk Pak Budi, kalau saya kan ketuanya. Kemudian seksi pembangunannya itu Pak Adianto. Pak Adianto sama Pak Budi kalau tidak salah itu. Pak Marjo bareng Pak? Pak Marjo itu termasuk lah ya ketua timnya itu. Kemudian Pak Marjo itu juga termasuk bendara, termasuk Pak Gatot. Pak Pomo sudah ikut waktu itu Pak? Pak Pomo sudah ikut. Itu sing usuk-usuk kuwi sing golek Pak Pomo ke RW 26. Usuk niku? Usuk di masjid itu. Kayune. Kayu jati itu. Kayu jati itu usuknya kayu jati. Masih sekarang masih. Nggih. Malah sing golek Pak Pomo nggih. Iya, Pak Pomo. Nggih, dulu kula kelingan pas itu apa lagi urung dipayon itu arep dinggo apa piye. Terus pinjem deklet itu. Nah, itu. Kelingan. Ya, itu dananya ada dari luar yang banyak pada saat itu. Saat itu kan saya kebetulan kan kolega kan saya kepala SD Perumahan pada saat itu nggih. Ya, banyak yang pengusaha dan orang-orang itu juga saya mintai. Termasuk Mbah Mus tuh cari. Ya semua cari. Nggih. Ya Pomo itu malah usuk. Kalau pagar itu yang ke ini pagar pinggir ini ya. Dulu nek mboten dipagar ke jero banget ya. Teman saya mintai bantuan untuk membuatkan pagar. Malah. Iya. Itu tadi orang dijaluk duit kan gaweke. Kan enggak. Kalau yang TK itu juga teman juga, tapi lain. Diteruskan sampai ke pagar TK itu.
Oh, jadi bukan Maskus itu. Oh, sing nggih. Yang buat kan Maskus. Oh, Maskus Mbah. Mbah Mus. Pager niku nggih, pager. Heeh. Berarti itu yang bangun bukan pihak sekolahan nggih berarti. Yang bangun kita masyarakat. Kita nggih. Sudah memang kita sudah kok. Saya sudah ada kesepakatan kalau kepala sekolah bahwa kula nanti yang bangun sama masyarakat, tapi karena ini tanah sekolahan, sing mengajukan izin panjenengan. Tapi yang membuat surat-suratnya, perlengkapannya nanti saya dari sekretariatnya Bapak Asmo. Waktu itu kepala dinasnya Pak Sutino, Dr. Andi Sutino sekarang sudah meninggal. Gitu. Dan ternyata dari masjid kita itu menginspirasi tempat lain untuk bisa membuat seperti itu nggih. Seperti iki copy paste terus aja. Terus itu ini gambarnya sini apa jenenge apa Dik? Gambar nggih, rancangan bangunan itu nggih. Terus dibawa ke timur. Di timur itu kebetulan kepala sekolahnya Pak Sunardi namanya ya. Pak Nardi itu ya teman baik dengan saya. Jadi saya termasuk ikut mendorong masjid di Mutakin ini. Akhirnya berhasil itu izinnya juga terus sana nututin bangun. Sana kan ya tanah sekolah. Tanah sekolah. Mirip kasusnya, mirip. Sama memang ini ya saya mencontoh. Ya. Baik mencontoh dari manajerialnya, perizinan sampai dengan bangunannya. Ukuran tak kira ya podo kita gitu. Ukurannya sama, terus motif bangunannya tak sama kan? Sama. Terus, karena tanahnya sana kan lebih luas. Nah, ini mengsak. Nah, setelah masjid jadi, terus saya itu pindah yang TK ya golek dana lagi. Oh ya, lagi dulu Pak apa? TK kan ya hubungan TK dengan masjid itu ceritanya gimana Pak? Itu berdirinya TK itu demen kan nama itu untuk TPA nggih. Niku ceritanya pripun niku? Asal usule berdirinya kok iso duwe ide TK itu? Nah, itu karena SD Sibila Barat 2 itu namanya dulu kan ditutup. Oh iya, nggih. Ditutup lah. Terus saya kan terinspirasi masyarakat ini naik sekolah TK berado-ado. Oh iya. Akhirnya saya mengajukan izin untuk pinjam tempat. Pinjam tempat itu 2 lokal. Gitu ya. Kebetulan ya kepala dinasnya Jebris ya udah biasa, ya, kota ya biasa, akhirnya mudah ya. Terus itu akhirnya ya termasuk Mas Kusmanto, mantu Mbak Mus itu, sing gawe pager sing. Itu apa izinnya itu ada batas waktu apa memang selama kita mengajar? Pendidikan itu kan harus yayasan. Sehingga saya terus ngedeke yayasan. Gitu ya. Yayasan itu ya saya kebut lah. Saya kebut. Pada saat itu yang menghadap notaris itu saya, Pak Mustamir, Pak Kusmanto itu sendiri, terus Pak Musoni, Pak Gatot, 5 orang. Untuk mendirikan yayasan itu. Didikan yayasan karena untuk berdiri TK harus ada yayasan. Tanpa itu nggak bisa. Seperti TK Aisyah itu kan karena ada yayasan Muhammadiyah. Ada yayasan Aisyah. Nah itu menginduk berarti nggih. Ya sama lah Pak. Hanya yayasan Aisyah, yayasan Muhammadiyah kan besar. Nah saya kan hanya penting dengan tujuannya ngedeke TK kuwi. Karo itu usaha sosial nyantuni agar miskin. Alhamdulillah sekarang TK iki wis 90-an itu muridnya sekarang. Ya. Ya 90. Harap besok. Ya, mudah-mudahan nanti itu tanahnya tidak diminta oleh pemerintah. Nanti minta bingung ya. Minta ya bingung, tapi
Dulu ada iseng toh, malah Pak Rudi pada saat mau di apa itu ya? Di apa itu sini mau dirikan apa? SD-nya dengan SD apa itu? Sebelah timur. Sebelah timur mau ditarik ke sini karena sana mau dipakai untuk perluasan puskesmas. Tapi itu belum ada kabar lagi Pak ini. Ini belum ada kabar. Terus ini ada COVID itu. Oh iya. Terusan Pak Rudi habis pensiun. Ya. Tapi saya kembali kota. Pokoknya nanti misalnya sampai itu jadi, itu nanti ya kami mohon tetap TK dibuatkan. Jadi ini karena kan mau di kompleks perumahan ya, kompleks sekolahan dari beberapa tempat itu ya. Kok sana itu dianguskan karena untuk perluasan puskesmas kok di sini di sebelah timur malah ditarik di sini. Nah TKW kan jadi mempinjam tapi saya kembali ke Takono pokoknya intinya ini pokoknya ini pendidikan tilas sekolahan pendidikan untuk masyarakat. Jadi kalau nanti sampai ya mohon untuk bisa dibuatkan di kompleks ini ya. Ini luas. Masa masjidnya itu kan di sini saya tidak Blitar dia. Arti ganti apa ya? Gawe kene lho. Nek digawe kualitasnya podo. Aku pemikiran saya kan seperti itu. Padahal kita sudah payahnya sudah konstruksinya sangat hebat itu loh ya. Nggih, gitu. Mulai ke sana ya ning Balikpapan. Ini berapa ribu tuh Pak ini yang untuk sekolahan ini lahannya itu? Sempit loh. Lah sampai sungai itu loh Pak. Oh sekolahan kan? Oke, sekolahan itu. Sekolahan itu wah berapa? 1000 ya? Itu dua sekolah kok. Tambah satu jadi kebun. Sing luas sing SD Sibila Barat 2. Sing bawah. Itu sampai sungai itu Pak. Nah sekarang ini malah dimanfaatkan masyarakat yang dulu untuk olahraga sekarang jadi lahan parkir ya. Walaupun pada saat-saat tertentu untuk itu kegiatan sembelih hewan gitu. Ya. Bahkan dulu korban malah di sini ya. Di sini. Kita repot ya mereka mambu apa piye kae. Nang masjid barang itu kan bar korban itu kan bau. Ya. Makanya tetap diputuskan di sana ya. Di sana itu yang memberi ya SD sini. Karena pada saat itu kan sana sudah bubar. Jadi kan pekarangan itu diserahkan ke sini ke SD Sibila Barat 1 itu. Terus akhirnya disarankan korban supaya nengisor kono. Gampangane. Ya malah enak pembuangannya limbah gampang. Wah susah. Seperti Batu Salam ya susah kan boleh terus anu ning endi coba di belakang ya sesak kan. Cerita. Nggih. Nah terus ini Pak yang apa? Ning ya ini karena situasi zaman nggih, karena Rejo lebih ramai di sini. Dulu kan alamatnya ini si Tangkuban Perahu SD-nya, bukan Sibila Utara alamatnya. Ya SD itu kan memang Tangkuban Perahu itu sing jalan sana itu loh. Kan nggih. Ini kan itu kan dulu jalannya dari sana. Ya, akses masuknya kan dari barat. Sing sini iki ngene Pak Woto tuh ke kebun dulu. Itu kan dipager. Pager. Jadi SD itu masuknya dari barat. Ya, sekarang ada ini, terus saya juga mendirikan TK itu kami juga mengajukan ini diberi akses jalan. Oh gitu. Jalan ke sana itu. Apa dulunya tidak ada Pak? Tidak ada. Oh gitu. Ada. Oh. Dulu itu dipakai masuknya SD itu dulu dari sana. Barat. Dulu kan sing sebelah barat SD kan di aspal. Karena masuk sini ya. Termasuk saya membuat jalan dari depan TKW ke timur itu jebol ini. Oh iya. Ini ada yang disayangkan ya. Ke Bonoroto dulu sini ada jalan ke sana.
Kreteknya kok malah dilek jane itu bagus loh ya Pak ya. Itu dulu tuh pernah saya usul baru sampai kelurahan. Saya usulkan untuk dibuat kretek jembatan. Setelah ada jalan ini ke sana diberi jembatan gitu. Tapi kan karena sana kan itu tanah penduduk. Jadi nggak bisa ya. Jadi bagus loh itu, saya dulu sering malah dibuatkan yang sebelah timur itu nggak kurang enak itu sebenarnya, lalu susah aksesnya. Plus dulu orang-orang Gunorokan yang rene kan ya lewat sini. Akses jalannya kan ya itu. Lah nih, ini kan sudah apa ya? Seperti Bapak dulu kesini masih berdinas, sekarang sudah pensiun, tinggal menikmati bapak-bapak yang pendiri ini sudah menikmati situasi ya di sini lah. Mungkin harapan Pak, harapan untuk kepada penerus-penerusnya apa saja nih? Ya, yang penting rukun. Pasti itu Pak. Kita terus tetap semangat mengembangkan ini kondisi di RT 1 RT 2 ini itu kan jangan sampai ada yang penggantinya ini terus ngelak-elak sing disi itu saya sirian. Nggak cocok itu karena apapun yang dikerjakan itu nyambung itu harus menghargai yang ya gimana pun karena perubahan situasi dan zaman itu ya tetap beda. Kekompakan itu tetap beda. Lain dengan zaman dulu ketika kita masih baru-baru itu kita lebih mudah untuk sekarang itu karena kondisinya ini besok kan makanya itu saya punya harapan itu pokoknya yang dulu itu diperhatikan tetap, makanya rukun penting sangat, saling mengerti, tidak saling menjatuhkan. Misi RT 1 dari dulu memang saya ingat betul bahwa RT 1 siapa yang tinggal di sini tidak boleh ada yang main kartu. Gitu kan. Itu masih dipertahankan sampai sekarang. Apalagi kalau orang punya kerja itu yang nanti karena saya itu dia ada orang pindahan atau apa itu terus buka koncornya di undangan itu ya saya datang karena saya kira-kira mungkin saya sudah main-main ngoten ya pun agak rasa itu yang kita syukuri sampai sekarang masih berlaku masih berlaku dan itu sekarang kan ya memang main seperti itu kan sekarang sudah pasti ketat ya betul. Mau nanti konangan pihak aparat kan ya itu yang pertama bagi saya itu mengesan itu yang satu itu. Kemudian yang kedua itu adalah ronda, Pak. Di tempat lain tuh sok-sok udah nggak ada ronda. Tapi ini saya dari pertama di sini sampai masih hidup. Nah itu suatu keistimewaan bagi tempat kita. Nah itu yang berikutnya adalah nomor 3 konten jimpitan itu. Tapi sebenarnya saya masih rindu itu Pak. Apa jenenge ura itu loh Pak. Itu jenenge gayeng itu Pak. Ura itu artinya jatah konsumsi bergiliran sesuai dengan surat atau kartu yang saat itu dilantur dari rumah ke rumah. Tiap malam pasti sore ganti ke sana itu bagi saya mengesan itu. Karena suatu saat itu nyepak ya, jadi sing rondo ora repot, iroro senek wedang gitu. Itu silang itu kapan? Nah, ya, itu jadi menurut saya lebih dibangkitkan lagi karena itu menjadi keterikatan ya. Wah, aku engko istilahnya nyepake konsumsi. Nah, itu kan menjamu orang lain itu suatu kebahagiaan. Karena nek njajake kan dadak anak perlu. Anak ora lah mungkin suatu saat itu perlu dilestarikan lagi Jawa itu. Enggak. Karena situasi. Mungkin karena dulu ya situasi termasuk apalagi ini namanya pandemi itu sudah
merubah. Dulu pandemi itu betul-betul 2 tahun kan kita kan kan pasif, apa-apa kan berhenti. Nah ya itu betul-betul merubah semuanya. Ya merubah peradaban seakan-akan. Namun ya apa yang terjadi seperti itu di tempat kita masih tidak ngaruh ya kelihatannya. Iya. Dari kekompakan. Bagus ya. Bagus. Malah justru ini ada warga yang nyentel ke pagar panganan dulu itu. Nah, berarti pas pandemi. Iya. Dulu kan ya belum pernah ada, ini malah eksis. Jadi mereka yang butuh ngambil tanpa malu karena nggak diawasi. Ini kan juga jiwa ya kabeh. Nah, itu pengalaman yang ya menurut saya unik dan bagus lah gitu ya. Ada lagi nih Pak Parno? Saya rasa cukup ya. Terus dulu pernah ya. Di sini tuh sebelum dibangun ini kan pernah kita dirikan dulu deh. Kalau malam apa itu kita ngumpul, ada seni, terus ada yang jual-jualan itu. Oh semacam basar ada? Nah basar itu, itu juga ide dari kita. Ide dari kita. Pada saat itu malah kami undang dari RW 26, dari yang itu ada tokoh-tokoh yang itu malah jalan itu. Betul. Ada yang malah kelupaan ya. Ini sudah lama nggak diadakan, tapi malah lali tidak pernah dibicarakan. Dan yang lain tuh kita waktu tertentu di sini juga ada pagelaran keroncong. Itu kemarin tuh Pusplesan itu juga ada tuh. Maka termasuk ya itu pada saat itu sebelum pandemi tuh. Sebelum pandemi jauh. Sebelum pandemi jauh. Tapi ini tempatnya ya di sini nih keliling termasuk. Bisa ngadi itu jual gudeg itu chip. Nah itu perlu diceritakan lagi Pak biar nanti memotivasi untuk bergerak. Karena itu sekarang kota kan UMKM ya digalakkan lah itu sebenarnya kita sudah dari dulu bukan hal yang baru ya sudah pernah mencoba merintis. Malah dari dulu dalam digembar-gemborkan sudah kita seperti itu. Bahkan yang di tingkat UWIS itu ada pinjam-meminjam ya Pak dulu. Ada. Nah itu sudah. Ya, termasuk pernah jadi ketuaan. UWIS itu. Karena ya itu situasinya berubah gitu kan. Pada saat UWIS itu kan meminjam itu jadi koperasi kan kita hidupkan. Terusan termasuk pengajian. Purnomo Sidi dulu nggih. Elingane kula toke Pak Umar anggere dateng sing situ sing mengesan ya Walaupun Mojopatan ada. Kula mboten kelingan. Nah, itu Mojopatan ya. Beberapa kan nggih. Nah, itu malah sekarang Pak itu sebenarnya harus digalakkan karena kita yang tua-tua ini sudah enggak ada. Misalnya surat Al-Fatihah itu di terjemahan bebas ya menjadi tembang atau pangkur atau apa gitu kan. Bagus itu ya kreativitas. Ini belum pernah ikut Pak saya Pak. Belum pernah ikut. Benar itu untuk wadah. Ya saya ya Pak Umar ya Pak Pak Marlam ya. Wah itu berarti sudah lama nggih saya belum ikut. Itu level tingkat tinggi para pejabat saat itu. Iki cah cilik rakyat kecil. Ya itu perlu digairahkan lagi nggih. Saya niku. Nah, tingkat RT aja kita mungkin itu Pak. Persiapan untuk sebagai kalau orang punya kecil Pak. Hidung karena kue ajar pasrah, kono ajar jadi pambagi arjo itu kan kita belum ada nih. Sebenarnya per RT itu saya termasuk sering dengan tak aturan itu dalam rangka itu jadi. Iya, tapi dalam hal diwadahi ke RT kan belum pernah. Itu kan di luar gitu. Maksudnya secara resmi ke RT itu adakan pelatihan seperti itu. Walaupun beberapa kali kan cukup sebagai bekal gitu. Ya, itu karena ketertarikan pribadi. Itu sering saya datangi dengan nyoba ini nanti dengan nyoba ini. Di antaranya penjenengan ini. Betul. Penjenengan itu kan ya dulu masih awal-awal nek. Penjenengan maju gitu kan terus ke tempat saya. Pak sing kurang apa yang kurang gitu. Tidak hanya jenengan tok. Tidak kita formalkan saat RT gitu enggak. Tapi sering saya jadi hubungannya per person gitu. Jadi secara birokrasi belum ada. Tidak semuanya bisa mampu dan mau gitu. Karena itu harus melihat
bahasa, dari logat bicaranya, dari sikap tampilannya gitu kan. Itu bukan termasuk itu ya kegiatan yang sifatnya umum bisa gitu. Nggih, nggih. Ya, nggih, Pak. Maka sebenarnya Jenengan saiki sudah bagus itu, saya sudah senang. wah, alhamdulillah. Niku karena itu apa? Memotivasi. Nggih. Saya sebenarnya banyak sesepuh banyak memotivasi. Terkadang ya sok kita itu nggak pede karena banyak hal seperti Pak Ezhar memotivasi. Ayo, Dek, Mas nang ngarep. Itu kan ya mentalnya beda nih. Kita itu banyak orang tampil seperti Pak Jujut. Pak Jujut kalau nyanyi oke ya toh. Tapi nek pidato ya kurang menarik. Ya toh. Nah, kan masuk sudah bagus. Nah, ya. Jadi saya senang malah jenengan bar MC apa itu terus pundi Pak nomor kirangnya itu saya senang lah. Maksud saya. Sebab itu saya sendiri merasa belum sampai ke situ dalam hal tata bahasa. Karena saya guru moco, jadi moco itu belum ada ilmu, gitu. Ya. Masalah dengan terus mandek ora tau ning. Seperti itu, Pak. Kan memang masih banyak yang perlu kita sampaikan. Dari segi misalnya untuk layatan itu, ada pemakaman itu kan dari redaksi bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatan. Terkadang kita semua itu tidak memahami. Pahami ora jadi itu paling yang perlu dia. Tak semak tapi itu loh memberikan sambutan dalam lelayu. Di sini itu orang menyangkut masalah lelayu, orang menyangkut masalah sambutan gitu. Ada dari Nah itu kan. Tapi nek saya mau ngelokke langsung kan enggak mungkin. Paling enggak batin. Enggak. Bahasa Anggere sing kira-kira paham dengan bahasa Jawa itu sosok gatekke banget kula. Ning nek ngrungokke wong sing pidato itu bulet itu malah guyu dhewe. Ki piye to ki? Kok nderek Bela Sungkawa kok isine pambagio. Nah, itu rata-rata ada yang tidak paham seperti itu. Ada ya belajar untuk memahami. Ora ada masalah sing sepodo ora ndang wong diklumpukke diulang mboten ya tidak golek dhewe-dhewe. Dan terus ya. Nah, waktu saya punya kerja kan dengan malah sing tak aturi nampa apa katanya. Nggih, sinten nggih, Men? Dana ya. Nggih, kula kesupen nih. Ning hotel Dana. Kesupen kula, Pak. Nggih. Ning alhamdulillah niki rada apa namanya? Jadi kepediannya udah lumayan bagus menurut saya. Dulu yo cik grogi-grogi kan. Karena nggih, kosakata itu ternyata menjadi penting. Nggih. Lah kosakata nek mengasah akhirnya PD-ne tambah. Iya, betul, nggih. Jenengan enggak kosakatanya kurang ya gregepan macet nggih. Macet akhirnya buyar kabeh. Oh, nggih. Alure barang dadi ilang. Nggih, malah ruwet. Nah, ya itulah hikmah ya. Hikmah di sini karena nggih sesepuh satu persatu sudah hilang dan kita memang harus menyiapkan itu secara sadar harus begitu. Tidak bisa menghindar, nggak bisa itu. Dan mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa itu Pak. Mungkin ya lengkap RT perlu ditonjolkan lagi Pak itu untuk dibentuk darurat menurut saya itu. Nomor satu itu ya untuk orang punya kerjaan, nomor dua untuk pemakaman Pak. Pemakaman itu sambutan itu terkadang ya uangnya kurang, yang membawa acara juga nggak ada gitu. Apalagi yang ngerukti juga langka gitu kan. Tidak setiap orang bisa ngerukti jenazah, belum bisa gitu. Enggak. Nah dulu waktu puisi jane wis tak anu gitu. Nah, pelatihan bareng tuh di zaman dhisik kan? Iya, sudah nggih. Dulu nggih. Karena itu tadi ya generasinya beda, kemudian responnya mungkin pengurus sudah menyampaikan. Kalau responnya nggak ada ya tetap nggak bisa, Pak. Memang kayak itu harus bertepuk, nggak boleh 11 tangan, harus dua-duanya menerima. Saya dengan ngajari kula teko kan splok klub gitu ya, jadi nyambung. Nah, kene sing jenengan aktif ngajari sini nggak mau ya serah dadi. Gitu, Pak. Saya nek aktif gitu ke aku ki kan anu. Jangan-jangan lah Pak Parno. Dengane kok kendel-kendel.
Ya gitu Pak Parno, ini sudah panjang. Semoga percakapan kita malam hari ini bisa bermanfaat bagi ya kita sebagai penerus, apalagi yang muda-muda. Siapa tahu bisa menelusuri jejak kebaikan ini untuk bisa ditingkatkan di kesempatan yang akan datang. Dengan tujuan apa? Nilai kita adalah sebenarnya terletak pada bagaimana kita merespon ataupun berguna bagi masyarakat. Semakin orang membutuhkan, berarti semakin nilai diri kita semakin tinggi, semakin dihargai, semakin ada manfaatnya. Ada satu kata Pak untuk para penerus kita, ucapan apa? Ya, mudah-mudahan nanti para penerus, para generasi muda itu bisa melanjutkan apa yang ini disampaikan dalam berita ini. Walaupun alamnya memang sudah agak muda, tapi kalau memang ingin dan mau belajar itu insya Allah nanti ada jalan, bisa jalan. Jangan sampai pernah itu ada satu kampung itu kosong gitu, tidak ada orang yang gitu, akhirnya mesti ngebon dari luar. Impor. Impor karena bisa jangan sampai. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Parno saya sudah, orang lain sudah ngimpor dari kita ada. Ya letulung Mas ya. Mudah-mudahan nanti melanjutkan ini ya. Jalan Allah. Masih muda, langkahnya masih luas, asal diniatin untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat, insya Allah salah dicapai. Amin. Ya demikian para pemirsa apa yang sudah kita bincangkan dengan Pak Parno, salah satu sepuh. Kita memang masih banyak untuk menimba ilmu dari berbagai sumber, dan salah satunya adalah Pak Parno ini tokoh yang juga termasuk multi talenta, karena sebagai masyarakat yang biasa, dalam masyarakat yang berbudaya, dalam masyarakat yang beragama, ini Pak Parno ya termasuk yang mumpuni gitu, sehingga kita bisa berkaca atau bercermin atau mencontoh dari Pak Parno ini. Demikian para pemirsa, khususnya juga adik-adik, anak-anak semuanya, semoga apa yang kita sampaikan ini dapat manfaat yang diambil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.